Baik, terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Devi. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kami membuat makalah dengan topik pengaruh film animasi Upin dan Ipin terhadap gaya anak dalam berbahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Paulina Angela, Michelle Maria, saya sendiri Sela Elina, dan juga Serena Marcella. Di sini kami akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu mengapa kami memilih topik ini. Kami menyadari bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peralatan teknologi itu menjadi hal yang umum dimiliki oleh semua orang, di mana salah satunya adalah televisi. Nah, televisi ini menjadi hal yang umum yang dimiliki oleh setiap rumah. Menurut penelitian, televisi itu berperan untuk menyampaikan pesan. Pesan-pesan yang dari televisi itu bisa berupa pesan yang memberikan manfaat maupun pesan yang sebetulnya salah sasaran. Nah, pada umumnya, pesan-pesan itu tersampaikan melalui program, di mana program televisi ini biasanya dibagi menjadi 4. Rata-rata program televisi itu terbagi menjadi program televisi untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, dan untuk orang tua. Di sini sendiri kami akan membahas fokus untuk program televisi yang digemari oleh anak-anak, di mana menurut survei, anak-anak itu menghabiskan rata-rata waktu 2-5 jam untuk menonton televisi. Dan salah satu acara favoritnya adalah film kartun. Di sini, kartun yang termasuk favorit yang sering ditonton oleh anak-anak adalah Upin Ipin dan kawan-kawannya. Film Upin Ipin ini adalah animasi kartun yang dikembangkan oleh orang Malaysia dengan bahasa pengantar bahasa Melayu. Keunikan dalam bahasa pengantar Upin dan Ipin ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi anak-anak untuk menontonnya. Perlu kita sadari bahwa bahasa Melayu ini menarik karena ada hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu itu bisa dikatakan berasal satu rumpun dari bahasa Indonesia. Sehingga beberapa kata dari bahasa Melayu itu memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia, sehingga mungkin anak-anak yang belum bisa membaca pun bisa menikmati film ini. Lalu, selain itu, intonasi dan pelafalan dalam animasi Upin dan Ipin ini yang sangat menarik membuat anak-anak menjadi lebih tertarik dibandingkan film-film bahasa Indonesia lainnya. Lalu di sini kami memiliki beberapa tujuan atas penulisan ini. Jadi kami ingin mendeskripsikan perkembangan bahasa Indonesia terhadap gaya berbahasa anak dan juga perkembangan kartun Melayu di Indonesia itu, dan dilanjutkan dengan mendeskripsikan pengaruh animasi Upin dan Ipin terhadap gaya anak dalam berbahasa Indonesia, dan yang terakhir kami juga akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Kami mulai dari perkembangan bahasa Indonesia pada gaya bahasa anak. Perkembangan bahasa merupakan bagian kehidupan dari anak-anak. Bahasa sendiri menurut KBBI dapat diartikan sebagai suatu sistem bunyi yang arbiter. Maksudnya itu adalah digunakan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bahasa yang ditetapkan sebagai identitas negara kita adalah bahasa Indonesia. Nah, pada dasarnya ini, perkembangan bahasa merupakan kemampuan untuk berkembang dalam hal komunikasi pada lingkungan. Jadi perkembangan bahasa itu bisa diartikan juga sebagai kombinasi antara interaksi sosial, emosi, kemampuan kognitif, dan fisik yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, kenapa di sini kami menyebut perkembangan bahasa sebagai kehidupan anak? Karena menurut penelitian, usia anak-anak merupakan usia yang paling penting dalam hal menyerap bahasa, menyerap kemampuan bahasa, di mana mereka ini seperti yang dapat dilihat di sini, terdapat 4 tahap, yang semua tahapnya ini dialami ketika mereka masih anak-anak, sehingga bahasa pada anak itu merupakan hal yang sangat penting. Di sini, anak-anak dapat mengembangkan bahasanya melalui pertama dengan mendengarkan terlebih dahulu. Setelah mereka mulai mendengarkan, mereka akan mulai berbicara, hal-hal yang mereka dengar mulai dari kata maupun kalimat,
Lalu mereka akan mulai bisa juga membaca, dan yang terakhir mereka akan bisa menulisnya di atas kertas. Oleh karena itu, kami semua berpendapat bahwa anak-anak merupakan usia yang paling penting dalam hal perkembangan bahasa. Selanjutnya, mengenai perkembangan bahasa Melayu akan dilanjutkan oleh teman saya, Paulina. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya dengan membahas perkembangan bahasa Melayu. Dalam makalah kami ini, kami mengambil jurnal dari Rusmalina dan kawan-kawannya yang memiliki pendapat bahwa kata Melayu itu berasal dari kata Malaya, yang berarti orang yang mengungsi. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu itu merupakan bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Bahasa Melayu ini digunakan secara umum oleh para penduduk di sekitar Pulau Nusantara. Kemudian juga kami mengambil jurnal dari Setiawan bahwa bahasa Melayu itu dianggap mudah untuk diterima dan dipahami, sehingga bahasa ini berkembang menjadi semakin cepat di Nusantara dan digunakan sebagai bahasa pengantar antar pedagang Nusantara dan luar Nusantara, sebagai bahasa perhubungan dan juga sebagai bahasa pergaulan. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki sedikit kemiripan, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan hasil perkembangan dari bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu memiliki ciri khas yang dapat kita lihat, terutama pada tata ucap dan juga kosakatanya. Terdapat beberapa pelemahan bunyi yang terjadi pada suku kata terbuka yang terletak di akhir kata, seperti kata apa menjadi kata apa. Selain itu, juga ada faktor kaidah peminjaman kata yang sedikit berbeda menyebabkan bahasa Malaysia mengucapkan kata bus menjadi bus, yang dipinjam dari bahasa Inggris sebagai bus. Kemudian selanjutnya ada perkembangan kartun Melayu di Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan kartun Melayu di Indonesia. Kartun di Malaysia sudah dimulai sejak tahun 1946. Perkembangan kartun Malaysia di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat dan menarik perhatian. Hal ini dikarenakan bahasa pengantarnya yaitu bahasa Melayu yang terdengar familiar bagi rakyat Indonesia, bahkan anak kecil sekalipun. Kemudian ada beberapa contoh kartun Malaysia yang ada dalam program televisi Indonesia, yaitu ada Bobo Boy pada zaman dahulu dan juga yang banyak digemari oleh anak-anak yaitu Upin dan Ipin. Dari 3 contoh kartun Malaysia tersebut, terdapat satu kartun yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan pernah menjadi nominasi Oscar, yaitu Upin dan Ipin. Kemunculan kartun Upin dan Ipin ini bahkan dapat mengalahkan kartun karya anak bangsa sendiri, seperti Sopo dan Jarwo, dan juga Keluarga Somad. Ketua Komnas Perlindungan Anak, artis Merdeka Sirait, menyatakan bahwa kartun animasi Malaysia seperti Upin dan Ipin ini memiliki nilai bisnis yang kuat dan inovasi dalam melakukan bisnis dibandingkan dengan kartun animasi yang berasal dari Indonesia. Sehingga beberapa karya anak bangsa pun banyak yang tergilas zaman dan tertinggal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kartun animasi Upin dan Ipin ini, seperti yang kita tahu, berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Kartun ini tuh udah tayang sejak tahun 2007, dan awalnya itu hanya untuk menyambut bulan Ramadan saja. Tapi karena adanya antusias yang begitu besar dari para penonton, khususnya anak-anak Indonesia, maka animasi ini
dijadikan tayangan layar kaca. Dan animasi Upin dan Ipin ini ditayangkan di televisi Indonesia setiap hari pada pukul 7 pagi, 12 siang, dan jam 7 malam di MNC TV. Animasi Upin dan Ipin ini setiap harinya menayangkan episode yang berbeda-beda. Episode ini terdiri dari episode baru ataupun mengulang episode yang sudah pernah ditayangkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh film kartun Upin dan Ipin terhadap gaya anak dalam berbahasa Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman dan Bu Devi bisa lihat, di sini ada beberapa contoh kata atau kalimat yang Upin dan Ipin sering sebutkan dalam filmnya, seperti "Selamat pagi, Cikgu", dan Cikgu itu artinya guru, tak apalah, yang intonasinya dan kata-katanya itu mirip seperti bahasa Indonesia yang artinya tidak apa-apa, betul-betul, dan mari pusing-pusing, dan pusing-pusing ini artinya jalan-jalan. Nah, kartun Upin dan Ipin ini sangat berpengaruh terhadap gaya berbahasa anak Indonesia. Karena gaya bahasa yang digunakan oleh Upin dan Ipin ini memiliki keunikan sehingga menjadi populer di kalangan anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun. Waktu rata-rata untuk menonton Upin dan Ipin ini biasanya 2-5 jam. Dan gaya bahasa yang digunakan beberapa tokoh dalam kartun Upin Ipin ini membawa pengaruh buruk terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Karena rata-rata anak-anak yang menonton film kartun Upin Ipin ini mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Melayu dalam berbicara. Padahal seharusnya usia anak-anak ini merupakan usia yang paling penting dalam perkembangan anak, di mana berbicara adalah bagian kehidupan. Nah, dengan kehadiran kartun Upin dan Ipin ini, perkembangan penerapan gaya bahasa Indonesia pada anak-anak menjadi terganggu dan dikhawatirkan dapat berdampak secara serius terhadap gaya komunikasi mereka ketika beranjak dewasa. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak animasi Upin dan Ipin terhadap anak. Nah, dampak animasi Upin dan Ipin ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positif film kartun Upin dan Ipin terhadap anak itu bisa terlihat dari film kartun Upin dan Ipin itu mengandung pesan nilai dalam setiap episodenya. Karena pada film kartun Upin dan Ipin ini, mereka tuh membahas kehidupan sehari-hari anak-anak yang tidak hanya menampilkan segi hiburan, melainkan juga mengandung faktor penting yang penting bagi anak-anak. Sehingga anak-anak pun bisa belajar banyak dari kisah kehidupan sehari-hari Upin dan Ipin. Selain dalam sisi kehidupan, film kartun Upin dan Ipin juga memiliki pesan dari sisi dunia pendidikan, misalnya saat mereka belajar di sekolah, dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Dan juga dalam dunia keagamaan, seperti mengajarkan beribadah, menjalankan puasa yang baik dan benar, dan menghormati sesama umat beragama. Serta hubungan antara sesama teman atau persahabatan, seperti membantu temannya kesusahan dan juga menghormati temannya yang berbeda suku. Lalu, dampak negatif film kartun Upin dan Ipin, setelah diperhatikan dengan lebih seksama, dampak dari animasi Upin dan Ipin terhadap anak-anak itu bukan hanya soal memberikan pengetahuan bahasa Melayu dan edukasi nilai moral saja, melainkan sudah merambah ke ranah bahasa komunikasi. Tingkat frekuensi menonton Upin dan Ipin yang timbul dalam diri anak-anak menjadikan mereka itu mulai terbiasa dengan bahasa Melayu dan mulai menirukan bahasa pengantar yang digunakan oleh karakter Upin dan Ipin tersebut dalam keseharian mereka. Nah, anak-anak mulai menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya seorang anak menjawab suatu pertanyaan dari orang tuanya, maka seringkali mereka tuh menjawab dengan menggunakan bahasa Melayu dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dampak buruk yang diberikan oleh film kartun Upin dan Ipin itu bukan hanya dalam komunikasi saja, tapi juga dapat terlihat dari karakter oleh setiap tokoh dalam kartun tersebut. Contohnya, karakter Ehsan di kartun tersebut merupakan orang yang ambisius, sombong, dan juga manja. Setelah itu ada karakter Mail yang terlalu pamrih karena hanya mau menolong jika temannya memberikan uang saja. Ada juga karakter Fizi yang suka menangis atau cengeng. Nah, dari beberapa contoh tersebut,
Secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak dalam bersikap dan juga berperilaku karena seringnya menonton kartun tersebut jika tidak dibimbing oleh kedua orang tuanya. Oke, berikut merupakan cuplikan dari film kartun dan Upin dan Ipin dengan bahasanya yang sangat populer. Soundnya belum ada ya, sebentar ya. Betul-betul. Jadi, kita kena siram lagi. Bagi cepat besar. Betul-betul. Apa pula habis? Pergilah berlatih. Betul-betul. Atuk aja. Tak ingat pun. Korang ni. Nasib baik Atuk tak apa-apa. Betul-betul. Senang je diorang tangkap ular besar tu. Bomba hebat. Betul-betul. Tapi lah pada bomba. Hari tu, kita orang tengok orang main kompang. Dia orang menyanyi dan menari sekali. Betul-betul. Meriah sangat. Oma. Kan betul lompat kakak. Betul. Oke. Dan selanjutnya merupakan kompilasi dari anak-anak yang menirukan bahkan hafal akan gaya bahasa dari karakter Upin dan Ipin. Apa kau buat kat sini? Kita orang bawa nasi lemak. Opa makan nak. Letak situ dulu. Nanti Opa makan. Baik. Ada apa ni, Uncle? Kita ada sambutan hari kanak-kanak kan? Entah. Akak ni. Semua tak tahu. Suka hatilah. Iya, nanti ada. Bila Opa bila? Entah. Tapi wah, Siska. Tapi sambutan hari kanak-kanak ni istimewa. Sambutan besar-besaran daripada lagi. Tuah sengge. Ayam goreng. Betul. Oke, baik. Jadi dari kedua cuplikan tersebut, ya kita dapat melihat bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sebenarnya memang memiliki sedikit kemiripan karena memang bahasa Indonesia merupakan hasil perkembangan bahasa Melayu. Contohnya tadi dalam cuplikan yang tadi sudah ditampilkan ada kata pergilah berlatih atau kita tengok dan juga meriah sangat. Nah, yang sebenarnya itu memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia. Hanya saja penggunaan penggalan katanya dan logatnya itu berbeda. Namun, sebenarnya orang Indonesia pun pasti tetap mengerti maksud dari kata tersebut. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, dari yang sudah kita bahas, dapat terlihat bahwa anak-anak Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi untuk menonton film kartun Upin dan Ipin. Hal itu dikarenakan penggunaan bahasa Melayu yang unik dan khas pada kartun tersebut, sehingga banyak anak-anak yang menirukan gaya berbahasa Upin dan Ipin ini, yang kemudian mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu oleh karakter Upin dan Ipin sendiri memiliki pelafalan yang lucu pada saat diucapkan, sehingga membuat anak-anak Indonesia tertarik untuk mengikuti gaya berbahasa kartun animasi dari Upin dan Ipin ini. Pengetahuan mengenai bahasa Melayu serta pelajaran moral yang diberikan dari film kartun Upin dan Ipin ini merupakan pengaruh positif yang dapat diambil oleh anak-anak. Namun ketertarikan yang berlebihan hingga meniru bahkan menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi merupakan pengaruh yang negatif bagi perkembangan gaya berbahasa Indonesia pada anak. Next. Nah, sehingga kita dapat memberikan saran
untuk orang yang di sekitar mereka, khususnya orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anak dalam menonton film kartun animasi Upin dan Ipin. Karena anak-anak akan dengan mudah mengikuti gaya berbahasa kartun animasi Upin dan Ipin, maka kita harus menjaga agar anak-anak tidak menggunakan bahasa Melayu seperti yang digunakan dalam kartun animasi Upin dan Ipin di kehidupan sehari-hari mereka, dan tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Nah, dalam hal ini peran guru memastikan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak didikannya sehingga gaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan tertanam kepada anak-anak Indonesia ke depannya. Selain itu, dari sisi industri animasi dalam negeri, sebaiknya dapat mencontoh kartun animasi Upin dan Ipin yang menanamkan nilai moral dan pendidikan dalam animasi tersebut sehingga karya anak bangsa tetap bisa eksis dan tidak hilang. Terima kasih atas perhatian dan maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapannya. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau kritikan terkait makalah yang kalian sampaikan dari teman-teman. Setelahnya nanti dari Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya pada kelompok 1 terkait paparan yang sudah disampaikan. Sebutkan nama. Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan bertanya ya kepada kelompok 1. Ya, nama saya Enrico, NIM saya 2018-50103. Saya mau nanya ke teman-teman. Nah, kelompok presenter, kan tadi ada dibahas ya, kita itu perlu mengawasi, khususnya untuk orang tua ya, bagi orang tua untuk mengawasi anak-anaknya yang menonton tayangan Upin Ipin ini, supaya ya at least mereka tidak mengaplikasikanlah bahasa Melayu ini gitu dalam kehidupan mereka yang harusnya merupakan bahasa Indonesia. Nah, saya mau nanya, dalam rentang usia berapa anak-anak itu harus menonton tayangan ini dalam bimbingan orang tuanya gitu, supaya ya mereka bisa mengetahui kalau ya ini cuma hiburan doang gitu, bukan jadi sesuatu yang diaplikasikan ke hidup mereka gitu. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi pertanyaan Eriko atau menunggu pertanyaan yang lain? Oh, iya baik Bu, saya ingin menjawab pertanyaan Enrico terlebih dahulu. Untuk pertanyaan Enrico, sebenarnya untuk usia berapanya itu, ya kalau ininya sih 2-7 tahun itu memang usia yang paling optimal dalam melakukan Nah, itu tapi kalau misalkan untuk sampai usia keberapanya itu tergantung dengan didikan orang tua masing-masing lagi. Kalau misalkan mereka emang sebenarnya udah 8 tahun, tapi masih orang tuanya masih membimbing, masih melakukan pendidikan, masih dalam
menonton atau misalkan dari berbahasa mereka, ya itu kembali ke orang tua masing-masing. Tapi kalau untuk optimalnya itu 2-7 tahun, memang itu sangat gencar-gencarnya perkembangan bahasa pada anak. Seperti itu, apakah menjawab, Enrico? Iya, menjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang, Bu. Saya ingin bertanya. Silakan Philip, pertanyaannya diajukan ke teman-teman di kelompok 1. Baik, Bu. Kepada kelompok presenter, saya ingin bertanya berkaitan dengan stasiun televisi saat ini yang menayangkan film Upin dan Ipin itu biasanya kan ada batasan umur. Sedangkan film Upin dan Ipin ini dari stasiun televisi ini memberi kebijakan bahwa ini adalah tontonan umum. Jadi untuk umur berapa saja boleh menonton. Bagaimana pendapat kelompok presenter mengenai kebijakan yang dibuat ini terhadap anak-anak yang menontonnya? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tersebut. Memang secara umum itu ditayangkan untuk semua kalangan usia. Tetapi kalau untuk anak kecil, anak-anak usia 2-7 tahun tadi itu rentan dalam menyerap bahasa. Jadi, mereka tuh sebenarnya masih membutuhkan bimbingan dalam menonton Upin dan Ipin tersebut. Apakah sudah menjawab? Sebenarnya pertanyaan saya lebih ke stasiun, bagaimana kalian menanggapi kebijakan dari stasiun televisinya yang memberikan kebijakan kalau itu semua umur boleh, gitu. Baik, saya bantu kelompok saya untuk menjawab. Menurut kami, kebijakan stasiun televisi untuk menetapkan ini sebagai kalangan usia umum itu sebetulnya tidak masalah, karena memang tidak ada tindakan seperti tindakan yang cukup, maksudnya kayak melanggar asusila dalam film Upin Ipin. Namun yang kami tekankan di sini adalah bukan mengenai kebijakan televisi dalam menentukan rentan usianya, namun kepada concern kami, di mana kami khawatir bahwa bisa saja anak-anak pada usia 2-7 tahun atau pada usia anak-anak tersebut salah mengaprahkan bahwa bahasa Melayu yang disebutkan Upin Ipin itu merupakan bahasa sehari-hari mereka. Seperti itu yang kami tekankan di sini, Philip. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya, Bu. Silakan Vita. Untuk kelompok, kita kan tahu ya kalau jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak, kurang lebih mencapai 200 juta orang. Nah, terus jumlah anak-anak juga tidak terlalu signifikan dari angka dari 200 juta itu. Kita juga tahu jumlah kemiskinan di Indonesia juga lumayan tinggi. Banyak juga daerah-daerah terpelosok gitu ya yang tidak memiliki televisi di rumahnya kan. Dan juga mengapa kalian yakin bahwa mengapa kalian mengkhawatirkan anak-anak itu berpikir bahwa bahasa Melayu dapat difikirkan untuk menjadi bahasa utama mereka, daripada sedangkan mungkin orang tuanya dan lingkungan sekitarnya gitu ya memakai bahasa sendiri-sendiri gitu ada. Dan bahasa yang lainnya juga unik kan, kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda dan lain-lain itu kan juga bahasa sehari-hari. Pertanyaan itu maksudnya kenapa kalian bisa mengkhawatirkan bahasa Melayu yang hanya ditonton di televisi gitu ya, dan tidak semua anak di Indonesia dapat menontonnya, daripada bahasa sehari-hari yang dipakai oleh orang tuanya dan di daerahnya gitu. Terima kasih. Baik,
Mungkin saya akan menjawabnya terlebih dahulu. Jika nanti teman saya ada menambahkan opini, nanti akan ditambahkan kembali. Menurut kami, jumlah penduduk yang berupa anak tidak termasuk kecil dalam dunia ini. Lalu untuk perkembangan, maksudnya kayak kenapa kita concern ke bahasa yang ada di kartun televisi dibandingkan bahasa daerah? Karena seperti ini. Ketika kita tertarik kepada sesuatu, seperti kita memiliki ketertarikan apapun itu, kita lebih cepat menyerap dibandingkan kita disuguhkan sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti contohnya dalam hal pelajaran, simpelnya. Ketika kita misalnya menyukai pelajaran matematika, maka pelajaran matematika itu akan terserap dengan lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak suka pelajaran Inggris, tapi kita diajarkan bahasa Inggris, mungkin Inggrisnya di frekuensi 1 minggu tuh 4 kali pelajaran, namun matematika hanya 1 kali pelajaran dalam 1 minggu. Bisa saja yang lebih terserap dan tersimpan itu adalah pelajaran matematika dibandingkan bahasa Inggris. Nah, analogi inilah yang kami gunakan di sini. Jadi kami menganggap jika anak-anak tertarik karena Upin Ipin ini disajikan dalam bentuk film kartun yang menarik perhatian, lucu, ada animasinya, dan bahasanya pun unik, bisa saja yang Melayu ini, yang bahasa-bahasa yang digunakan Upin Ipin ini, lah yang tertanam di otak mereka dibandingkan bahasa-bahasa yang mungkin sering diucapkan oleh orang tua mereka. Itu menurut pendapat kelompok kami. Oke, terima kasih Sela. Masih ada dari yang lain yang ingin bertanya? Kita cukup 3 orang penanya ya. Baik, tanggapan dari Ibu terkait makalah yang kalian sudah presentasikan, yaitu pengaruh film animasi Upin Ipin terhadap gaya anak dalam berbahasa Indonesia. Benar apa yang dikatakan oleh Vita tadi, apa yang sebenarnya harus dikhawatirkan terkait gaya bahasa anak dalam berbahasa Indonesia. Mengapa Ibu sampaikan ini? Karena ketika tadi cuplikan yang kalian sajikan, itu sifatnya hanya menirukan. Jadi kan ada beberapa anak, lalu mereka menirukan benar betul-betul dan seterusnya. Kecuali jika kalian menemukan sebuah kondisi di mana anak-anak itu benar-benar menggunakan bahasa-bahasa Upin dan Ipin dalam film animasi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, percakapan mereka dengan orang tuanya misalnya. Itu mereka menggunakan kosakata yang mereka nikmati dalam animasi itu. Tapi kalau pada contoh tadi, kalau berdasarkan tayangan tadi yang kalian sampaikan, itu sifatnya hanya meniru apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat pada tayangan itu. Apakah itu berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka? Nah, itu yang harusnya kalian cari, kalian kaji. Ada tidak kalian menemukan misalnya beberapa orang anak benar-benar menggunakan bahasa Upin Ipin dalam kehidupan komunikasinya sehari-hari dengan lingkungannya, misal dengan orang tuanya, dan seterusnya. Nah, itu baru bisa menjadi sebuah kekhawatiran bahwa bahasa Indonesia nanti tidak dipelajari dengan baik atau tidak, atau dikesampingkan oleh beberapa atau sekumpulan anak-anak tertentu yang dengan polosnya mereka menerima tontonan itu, menerima bahasa itu sebagai bahasa keseharian mereka yang mereka gunakan. Nah, itu yang harusnya menjadi pemikiran kalian. Jika memang ada sekelompok anak atau banyak anak yang menggunakan bahasa yang digunakan oleh Upin Ipin dalam kehidupan seharian mereka sebagai bahasa komunikasi mereka, nah itu yang mungkin menjadi sebuah kekhawatiran ya. Akhirnya mereka melupakan bahasa Indonesianya misal. Jadi kalau hanya sifatnya menirukan tadi ya, dari beberapa contoh tadi mungkin tidak terlalu menjadi sebuah kekhawatiran seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa film animasi ini akan berpengaruh besar terhadap gaya bahasa anak-anak Indonesia yang menikmati film tersebut ya. Ini tanggapan dari Ibu.
Apakah kalian menemukan kondisi itu yang Ibu sampaikan tadi, ataukah hanya memang apa yang kalian tampilkan tadi? Maaf Bu, saya mau mencoba menjawab yang tadi Ibu beri tanggapan. Sebenarnya kami sudah mencari di YouTube juga Bu, tapi nggak ada Bu. Rata-rata itu mereka cuman kayak menirukan saja, kayak dubbing gitu loh Bu. Kalau misal pun ketemu di luar-luar terus kami mau memvideokan, takutnya setelah kami sudah mengeluarkan handphone dan kami ingin video, mereka malah ragu-ragu untuk kayak ngomong sama temennya gitu Bu, kayak malu-malu. Atau di lingkungan kalian sendiri, di sekitar lingkungan rumah, lingkungan tetangga itu menemukan tidak ada anak yang kalau ada sepupu saya sih kadang kalau ditanya gitu jawabnya yang kayak Upin Ipin gitu Bu, kayak betul gitu kadang. Tapi ya, pas saya hanya sepenggal kan? Iya. Ya, jadi sama sepertinya terkait kalau ketika kita bicara lalu menyisipkan kosakata asing di dalamnya gitu, dari campur kode dan seterusnya. Ibu tidak menyalahkan, tetapi lebih kepada menegaskan apakah kajian ini memang bahwa film animasi Upin Ipin itu berpengaruh terhadap gaya anak dalam berbahasa Indonesia. Kalau mungkin gaya anak dalam berbahasa Indonesia lebih kepada dialeknya, misal bisa jadi kalian menemukan ketika bicara lebih logat Upin Ipinnya yang keluar gitu, walaupun dengan bahasa Indonesia yang dipakai, tetapi logatnya Upin Ipin itu mungkin ada juga yang bisa kalian temukan. Tapi apapun itu kalian sudah berupaya untuk menyajikan atau membahas animasi ini berpengaruh terhadap gaya berbahasa anak ya. Gaya anak dalam berbahasa Indonesia. Lalu ini Ibu menanggapi apa yang sudah disajikan terkait makalah. Ada beberapa hal, terutama pada keseluruhan pembahasan, bahwa harusnya kalian tidak lagi memunculkan pendapat beberapa ahli atau beberapa pakar di dalamnya, tetapi yang harus kalian tampilkan adalah bukti-bukti pendukung terkait apa yang kalian tuliskan di sana. Misalnya, ada nilai positif di sana, disuguhkan dalam bentuk bukti percakapannya, bisa dipetik lalu percakapannya antar siapa dan siapa, itu ada pesan moral misalnya yang ada di dalamnya. Itu kalian harus cantumkan, misalnya pada tayangan episode Upin Ipin dengan judul ini, lalu kutipan percakapannya itu kalian tampilkan. Nah, itu terkait dalam pembahasan. Jadi ada bukti bahwa kalian benar-benar mengamati, kalian benar-benar melihat. Jadi tidak hanya sekedar ilustrasi, deskripsi, tetapi tidak ada bukti konkret. Sama seperti kita mengkaji sebuah buku atau sebuah karya sastra. Misalnya pada karya sastra ini terdapat pesan moral. Nah, pesan moral itu dibuktikan atau diperkuat dalam percakapan yang mana? Itu harus kalian masukkan dalam pembahasan dalam makalah kalian. Jadi tidak hanya sekedar ilustrasi atau pernyataan-pernyataan yang tanpa bukti bahwa benar pada animasi Upin Ipin ini memberikan edukasi, misalnya memberikan hiburan, ada nilai moral di dalamnya, ada pesan agama di dalamnya, misalnya itu harus kalian tunjukkan. Karena ini bahasa tulis, makalah tulis, maka bukti-bukti itu dalam bukti-bukti itu ditunjukkan dalam bentuk percakapan antara Upin Ipin misalnya dengan Ihsan gitu. Ada pesan moral di dalamnya pada kutipan pada kalimat ini. Nah, itu akan lebih baik dibandingkan kalian menyajikan kembali pendapat para ahli. Kan kalau sudah pembahasan itu adalah hasil dari kajian kalian tentang apa yang kalian teliti. Ya, itu yang belum muncul pada makalah kalian, baik di dampak positif, misalnya dampak negatif. Ya, nanti ditambahkan lagi terkait perbaikan makalahnya, itu yang akan memberikan nilai lebih terkait penilaian pada isi makalah kalian. Tuh, lalu, boleh mau ditanggapi dulu? Silakan. Berarti di setiap
di setiap dampak itu kita masuk misalnya kayak tadi pendidikan agama gitu-gitu kita masukin percakapannya Bu. Percakapannya itu ada minimalnya nggak ya Bu? Terus perlu dikasih keterangan kayak ini episode apa gitu Bu? Atau kayak nggak apa-apa kayak percakapannya aja gitu? Percakapannya saja boleh. Pada episode apa dicantumkan judulnya itu lebih baik. Jadi jelas bahwa itu tidak mengada-ada itu ya, bahwa memang ada rentetan kalimat yang menyatakan memberikan pesan positif terhadap penikmat animasi ini. Pada kalimat yang mana menurut kalian gitu ya, menurut jangan yang jadi tidak ada batasan percakapan harus berapa banyak, tetapi ketika hanya dengan dua dialog misalnya itu sudah membuktikan bahwa itu adalah pesan moral yang disampaikan pada film ini, animasi ini, itu sudah cukup gitu. Jadi misalnya dampak lain misalnya memberikan hiburan, kenapa cantumkan, nilai edukasinya di mana cantumkan, sesuai dengan apa yang sudah kalian uraikan pada pembahasan itu, tinggal saja kalian menambahkan bukti percakapannya atau bukti dialognya dari tokoh-tokoh itu untuk memperkuat apa yang kalian tulis tentang itu pada makalah itu. Ibu sudah baca makalahnya, hanya penguatan data pendukung atas kesimpulan yang kalian buat pada pembahasan itu perlu mencantumkan dialog-dialog dari para tokoh dalam film animasi itu. Gitu ya. Jadi teori-teori yang masih muncul pada pembahasan itu masukkan saja pada landasan teori. Oh iya Bu. Berarti Bu, dialognya benar-benar bentuk dialog atau bisa dalam kayak kutipan-kutipan gitu Bu? Nggak harus dialog ya Bu ya? Iya, kutipan, dialog boleh, kutipan, misalnya pernyataan siapa, kutipan langsung, misalnya pernyataan antara Upin Ipin dan Mail misalnya. Tadi kan ada contoh Mail adalah orang yang ingin melakukan sesuatu tapi semua diukur dengan uang. Misalnya pembuktiannya pada cakapan yang mana. Untuk pengaruhnya Bu, misalnya kan kita misalnya mengkaji beberapa anak-anak misalnya, pengaruhnya itu kita sampaikannya juga dalam bentuk bagaimana Bu? Apakah dalam bentuk percakapan juga atau kayak kita mencari data-data dari? Kalau yang terkait contoh yang anak-anak menirukan, itu berarti kan tidak ada komunikasi langsung yang kalian temukan, tapi hanya lebih sifat menirukan ya. Ya kan? Iya, kayak diselip-selipkan dalam beberapa kata. Bukan saja kata-kata yang sering muncul digunakan oleh anak-anak akibat menonton animasi Upin Ipin misalnya. Itu betul-betul atau apa itu yang sering mereka ucapkan. Contoh-contoh tadi yang pada video kalian tadi, itu boleh. Jadi cantumkan. Karena makalah kan bentuk tulis, jadi cantumannya dalam bentuk tertulis. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah itu terkait isi ya, sekarang ejaannya. Mulai dari penulisan pada kata pengantar, kemarin juga saya sudah bertanya ya, Bu, untuk judul dipetik atau bagaimana? Nah, untuk judul yang berdiri sendiri dan dituliskan sebagai judul ya dengan petik 2, tapi ketika masuk ke dalam kalimat, itu kan sudah masuk ke dalam kata pengantar ya. Itu yang Ibu lihat, itu judul pengaruh film animasi Upin Ipin dan seterusnya itu kalian tempatkan pada huruf miring. Mungkin yang bagian itu lupa kami ganti kali ya Bu. Nanti kami akan betulkan Bu. Dilihat ya, dilihat. Lalu pada latar belakang penggunaan kata di mana itu berulang-ulang yang tidak tepat fungsinya, karena di mana itu digunakan untuk kata tanya menanyakan tempat, hanya itu fungsinya. Jadi jangan memaksakan untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, kalian sisipkan kata di mana. Jadi ada beberapa Ibu temukan di situ. Lalu kata namun yang harusnya tetapi, ada namun di sana. Lalu namun tidak dengan koma, namun itu antar kalimat ya. Jadi namun tidak bisa di 3.1 tiba-tiba namun koma. Tidak apa, konjungsi itu kan antar kalimat atau intra kalimat. Tiba-tiba di awal kalimat ada namun koma, sudah namun koma karena. Namun itu konjungsi menyatakan bertentangan, karena itu menyatakan sebab akibat, tiba-tiba berdampingan sejajar namun koma
namun, koma, karena. Jadi dilihat lagi ya. Lalu ataupun itu dipisah, atau spasi pun, sehingga itu tanpa koma di awal. Konjungsi itu tidak diawali, konjungsi kalimat maju bertingkat tidak diawali dengan tanda baca koma. Tidak ada koma sehingga, koma karena. Lalu kata melainkan itu wajib muncul koma. Koma melainkan di 3.3 itu namun masih ada di awal kalimat. 3.1 sama ya, 3.3 itu namun di awal kalimat. Lalu 3.3 melainkan tanpa koma, harusnya koma melainkan. Di 4.1 antar itu kalian pisah dengan kata, karena antar itu harus bergabung dengan kata. Kalau di 4.1 Ibu temukan lagi sehingga masih dengan koma. Jadi hati-hati ya ejaannya. Makanya untuk makalah penilaiannya adalah struktur Ibu beri 4, isi 3, bahasa ejaannya Ibu beri 2, lalu untuk terkait penyajian lisan, penguasaan materi 4, media 4, cermat berbicara 4. Jadi keseluruhan nilai 21/30 kali 100. Jadi nilai sementara kalian hari ini perolehannya adalah 70. Jadi perubahan nilai ini bisa kalian lakukan, bisa berubah jika kalian melakukan perbaikan atas beberapa masukan yang Ibu sampaikan tadi. Struktur, isi, bahasa atau ejaan masih bisa kalian perbaiki terkait makalah. Itu saja masukan dari Ibu untuk kelompok kalian, kelompok 1. Sudah baik apa yang disajikan hari ini, boleh ditutup ya. Atau kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Untuk revisinya itu kapan Bu batasnya maksudnya? Revisi. Revisinya 1 minggu. Jadi sebelum Rabu minggu depan perbaikannya sudah masuk. Jadi sebelum kelompok lain melakukan presentasi, kelompok-kelompok yang harus revisi sudah mengirimkan perbaikannya. Ibu beri waktu 1 minggu. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih teman-teman semua dan juga Ibu Devi telah memperhatikan presentasi kami mengenai makalah kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kelompok berikutnya, kelompok 7 yang akan mempresentasikan makalahnya, makalah keduanya, dengan judul pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia anak di bawah umur. April Vina, ada? Hadir, Bu. Natasha? Hadir, Bu. Kelvin? Hadir, Bu. Cindy Milenia? Hadir, Bu. Ya, baik. Silakan. Selamat siang, Bu Devi dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia anak di bawah umur. Anggota kelompok kami yang pertama ada April Vina Panduwinata dengan NIM 2018-5003. Yang kedua Natasha Aurelia 2018-50188. Yang ketiga Kelvin Regan dengan NIM 2018-50205. Dan yang terakhir Cindy Milenia Sari dengan NIM 2018-50216. Tolong next. Yang akan kita bahas itu yang pertama-tama itu ada pendahuluan, bab 2 kerangka teoritis, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Next. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya itu pada perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan suatu perubahan yang besar di dalam kehidupan masyarakat di era modern. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat kehidupan masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam interaksi terdapat komunikasi dan dalam komunikasi tersebut tentunya memiliki bahasa.
Sehingga bahasa sangat diperlukan karena berbagai permasalahan mengenai bahasa yang saat ini mulai muncul dan terus berkembang di kalangan masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia harus segera diatasi agar tidak semakin meluas dan tidak mengubah tata bahasa Indonesia yang sudah ada dan sudah ditetapkan sejak lama. Terutama pemerolehan bahasa ini harus ditunjang dengan berbagai faktor agar tidak terjadi gangguan berbahasa pada anak, terutama bahasa Indonesia. Next. Yang akan kita bahas itu yang pertama-tama itu apa pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia anak di bawah umur. Yang kedua itu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam YouTube untuk anak di bawah umur. Yang ketiga apa dampak YouTube untuk anak di bawah umur dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat bagaimana cara mengatasi penggunaan bahasa Indonesia yang buruk bagi anak di bawah umur. Dan yang terakhir itu bagaimana cara mengedukasi orang tua agar YouTube dapat menjadi media pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak di bawah umur. Next. Tujuan penelitian ini yang pertama itu sebelumnya. Pertama itu menjelaskan pengaruh YouTube terhadap yang tujuan SIN. Yang pertama itu menjelaskan pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia di bawah umur. Yang kedua, menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam YouTube untuk anak di bawah umur. Yang ketiga, menjelaskan dampak YouTube untuk anak di bawah umur dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, menjelaskan cara mengatasi penggunaan bahasa Indonesia yang buruk bagi anak di bawah umur. Dan yang terakhir, menjelaskan cara mengedukasi orang tua agar YouTube dapat menjadi media pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak di bawah umur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Oke, next. Sekarang manfaat penelitiannya. Yang pertama ada meningkatkan kewaspadaan kepada anak di bawah umur dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan himbauan kepada YouTube dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menciptakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terhadap anak di bawah umur. Dan yang keempat, memberikan peringatan kepada orang tua untuk mengawasi anaknya dalam menonton YouTube. Next. Sekarang bab 2, kerangka teoritis. Next. Landasan teori. Yang pertama ada YouTube. YouTube sangat dikenal oleh masyarakat luas. Banyak hal yang bisa dipelajari dari menonton YouTube. YouTube adalah suatu platform yang digunakan untuk membagikan video. YouTube sangat dikenal oleh masyarakat luas. Banyak hal yang bisa dipelajari dari menonton YouTube, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan kalangan remaja. Yang kedua, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa kedua menurut interaksi di dalam bahasa sasaran bukan dalam bentuk ucapan, tetapi lebih kepada pesan yang disampaikan dan dipahami. Ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa resmi dari negara Indonesia. Di dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang perlu ditaati agar dapat digunakan dengan baik dan benar. Next. Nah, ini ada contohnya. Contoh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bu, bolehkah Bapak bertanya, apakah Ibu sudah menyiapkan hidangan untuk makan siang hari ini? Yang kedua, ada contoh bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Maaf mas, gua kepengen usul. Coba jelasin dulu dengan garis besar kuliah kita. Apakah sudah sesuai kurikulum universitas kita? Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Sebentar Bu, laptopnya error. Iya. Oke, selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu pembahasan. Next. Next. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan membahas 5, yaitu yang pertama, pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia anak di bawah umur. Yang kedua, pengguna bahasa Indonesia dalam YouTube untuk anak di bawah umur. Yang ketiga, dampak YouTube untuk anak di bawah umur dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, cara mengatasi penggunaan bahasa Indonesia yang buruk bagi anak di bawah umur. Dan yang kelima, next. Cara mengedukasi orang tua agar YouTube dapat menjadi media pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak di bawah umur. Next. Nah, yang pertama itu pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia pada anak di bawah umur. Nah, YouTube ini seringkali dilihat oleh anak di bawah umur karena juga faktor kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Agar si anak ini agar duduk tenang, sedangkan orang tuanya itu harus bekerja biar orang tuanya itu tidak diganggu. Makanya si orang tua ini menenangkan anaknya itu yaitu dengan membuka YouTube. Nah, ini itu akan mempengaruhi karena kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang tua dengan tidak memperhatikan apa yang ditonton oleh anaknya. Kejadian ini sangat mempengaruhi anak di bawah umur karena apakah film yang ditonton baik untuk dilihat atau tidak baik, serta dalam penggunaan bahasa Indonesianya itu anak di bawah umur ini bisa meniru apa yang dia lihat ataupun dia dengar. Karena anak di bawah umur ini bisa saja menggunakan bahasa yang tidak enak didengar atau bahasa yang tidak sopan pada saat yang diucapkan saat dia ditonton di YouTube. Nah, contohnya itu misal anak ini nonton film adanya bahasa lo gua gitu. Nah, terus si anak bawah umur ini pasti akan mengikuti lo gua. Harusnya itu bahasanya itu harusnya tidak sopan gitu. Next. Nah, yang kedua itu penggunaan bahasa Indonesia dalam YouTube untuk anak di bawah umur. Nah, dalam YouTube penggunaan bahasa Indonesia ini, sebagian besar adalah bahasa yang tidak baku. Oleh karena itu, sangat tidak baik jika ditonton oleh anak yang di bawah umur, karena dapat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh anak di bawah umur tersebut. Nah, jika orang tersebut jika yang ditonton itu memiliki dan terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka video yang dibuat dalam YouTube tersebut sangat baik dan juga aman
untuk ditonton oleh anak di bawah umur. Next. Nah, selanjutnya ada dampak YouTube untuk anak di bawah umur dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang ada 2 dampak, yaitu yang pertama itu dampak positif, yang kedua dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu YouTube dapat menjadi media pembelajaran untuk anak-anak di bawah umur. Karena anak tersebut tuh lebih cenderung pintar memilih atau meniru apa yang mereka lihat di YouTube. Seperti mereka melihat berita, pasti misal lihat konten YouTube, pasti mereka akan melihat apa yang mereka tonton, kayak masih ada dikit-dikit yang inget di kepala yang mereka nonton. Nah, terus yang dampak negatif itu karena ada efek buruk kalau terlihat lama, kalau melihat YouTube terlalu sangat lama. Karena anak-anak itu tidak memperhatikan saat mereka menonton YouTube. Kan bisa saja mereka itu anak tersebut scroll lihat apa YouTube tersebut. Dia tidak mengetahui apa yang mana yang baik, mana yang buruk. Next. Nah, yang selanjutnya ada cara mengatasi pengguna bahasa Indonesia yang buruk bagi anak di bawah umur. Ada 5, yaitu menghindari pemakaian bahasa gaul dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir, menerapkan aktivitas analisis kesalahan berbahasa dalam setiap pembelajaran menulis. Nah, yang pertama saya akan membahas menghindari pemakaian bahasa gaul dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, terkadang intervensi bahasa gaul itu muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan pengguna bahasa Indonesia itu tidak benar dan tidak baik. Nah, semakin marak pengguna bahasa gaul ini yang digunakan oleh sebagian anak zaman sekarang, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidik. Nah, yang kedua itu perlu pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa yang digunakan harus sesuai dengan norma dan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Nah, kaidah yang bahasa ini meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan penataan penalaran. Nah, jika kaidah-kaidah yang bahasa kurang ditaati, maka pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar dan tidak baku. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pengajaran Indonesia. Nah, karena para anak muda ini dapat di sekolah itu siswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia. Nah, dalam bentuk dialog, monolog, pada kegiatan drama, atau diskusi berkelompok, penulisan artikel, dan makalah. Nah, dengan praktik-praktik tersebut, mereka dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia mereka, dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan aktivitas analisis kesalahan berbahasa dalam setiap pembelajaran menulis. Nah, diharapkan kesalahan berbahasa anak ini dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan melalui pembelajaran menulis yang diintegrasikan dengan aktivitas menganalisis kesalahan berbahasa, dapat mengetahui dan menemukan mana jenis kesalahan dalam berbahasa, dalam tulis yang baik, maupun menemukan kesalahan baik di sekolah maupun di rumah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu cara mengedukasi orang tua agar YouTube dapat menjadi media pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak di bawah umur. Yang pertama itu memberikan peringatan sebelum menonton YouTube. Orang tua itu perlu memberikan pemahaman dan pengantar kepada anak terkait fungsi dan manfaat YouTube serta memberikan peringatan dan contoh dampak buruk bagi penyalahgunaan YouTube itu sendiri. Nah, yang kedua itu memberi pendampingan dan ikut menonton YouTube. Orang tua itu harus mendampingi dan menonton bersama anak, sehingga anak merasa sedang menonton bersama orang tua atau quality time.
Dan orang tua itu juga tidak khawatir dengan tontonan yang mengakibatkan pengaruh terhadap bahasa Indonesia yang buruk. Nah, yang ketiga itu memberi pengajaran penggunaan YouTube yang benar dan tepat. Orang tua dapat memilihkan tontonan yang positif bagi anak saat membuka aplikasi YouTube, sehingga anak tetap bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran yang positif. Yang keempat itu membatasi durasi menonton YouTube. Orang tua juga perlu membatasi durasi menonton YouTube untuk anak dan juga menasihati anak untuk tidak menonton YouTube secara terus-menerus. Misalnya membatasi waktu sampai jam berapa untuk anak menonton. Kemudian orang tua perlu memberikan pengertian kepada anak jika tidak diperbolehkan untuk melihat sesuatu yang dilarang. Next. Selanjutnya itu bab 4 penutup. Nah, kesimpulan dari makalah ini, YouTube dapat mempengaruhi anak di bawah umur dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan seiring perkembangan zaman, media sosial semakin lama kan semakin canggih. Serta anak di bawah umur zaman sekarang juga lebih cepat dan tanggap dalam menanggapi perkembangan zaman. Lalu anak di bawah umur zaman sekarang sering mengikuti apa yang dilihat dan didengar tanpa anak itu sadari bahwa yang pada saat dia bicarakan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Next. Nah, selanjutnya saran. Penelitian ini dapat menambah ilmu dan memberikan pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan YouTube terhadap bahasa Indonesia. Saran untuk orang tua sebagai wawasan untuk parenting bagi orang tua yang memberikan smartphone terhadap anak di bawah umur, sebaiknya lebih mengawasi dan membatasi serta lebih bijak dalam penggunaan YouTube. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kan jika ada yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 7 terkait makalah pengaruh YouTube terhadap bahasa Indonesia anak di bawah umur. Pertanyaan boleh langsung diajukan kepada kelompok 2. Ada yang mau bertanya?
Baik, jika tidak ada langsung tanggapan dari Ibu ya. Yang langsung ingin Ibu komentari adalah tayangan ini yang masih tampil pada layar. Ini adalah kesalahan fatal. Kenapa thanks yang kalian gunakan di sana pilihan katanya? Ibu sudah ingatkan bahwa tadi nanti saat akhir penutupan dari PowerPoint yang kalian sajikan tidak menggunakan bahasa asing. Kita masih punya kata terima kasih. Jadi mohon maaf dengan sangat terpaksa terkait penilaian penyajian presentasi. Untuk penilaian medianya Ibu beri 0. Tadi Ibu sudah cantumkan 3 untuk media, PowerPoint yang kalian buat, tetapi ketika di akhir muncul thanks, ini akhirnya angka 3 yang tadi sudah Ibu cantumkan pada lembar penilaian berganti menjadi 0. Kan sangat disayangkan. Maaf Bu, Ya, harusnya sih yang di akhir PowerPoint itu nggak ada tulisan teks, sudah diganti sebelumnya Bu. Cuman teman saya itu ada yang salah share screen. Sebelumnya itu bukan yang gitu Bu. Dia coba dia dulu salah ya. share screen yang Kalau pertama. memang ada yang memang bukan itu yang Ya ini Bu, yang coba Ibu lihat. ada perbedaan. Bentar ya, Bu. Harusnya ini Bu, PPT-nya yang ada YouTube, terus yang terakhirnya terus ada penambahan kalimat sama yang ini Bu. Terima kasih. Jadi yang tadi kenapa itu yang tayang? Nggak tahu Bu, saya juga kaget, tapi kayak teman saya yang salah satu. Coba yang tadi, tayangan yang tadi, yang terakhir kalian munculkan. Berarti ada dua PowerPoint ya? Iya, kebetulan kan udah direvisi. Terus mungkin teman saya itu salah share screen, dia nggak tahu udah direvisi. Jadi yang belum direvisi yang disajikan? Iya. Baik. Dengar seperti itu ya, intinya. Baik, ini juga buat perhatian buat yang lain, jika apa yang terjadi seperti pada kelompok 2 tampil sebagai penutup sajian dengan thank you atau teks dan sebagainya, itu secara otomatis dengan sangat terpaksa Ibu harus beri nilai 0 walaupun sajian yang kalian buat itu cukup baik, bagus, misalnya disiapkan dengan baik. Dan kalau sudah ditutup dengan thank you atau thanks itu maka nilainya 0. Tapi tadi baiklah Ibu maklumi mungkin kesalahan teknis tadi ya dari awal juga ada terputus. Jadi gagal nih 0-nya ya. Baik. Ibu beri 3 untuk media. Pertanyaan pertama yang ingin Ibu ajukan adalah terkait anak di bawah umur ini, yang kalian usia berapa? Yang kalian maksudkan usia berapa? Satu sampai 7 tahun, Bu. Apa? 1 sampai 7 tahun? Ya. Baik. Berarti apakah semuanya sudah pada usia sekolah? Belum kan ya? Ada kalau balita itu belum pada usia sekolah. Iya, Bu. Baik, ada beberapa yang kalian sajikan tadi agak bertentangan. Artinya terkait dampak itu misalnya ada pendampingan orang tua saat menonton YouTube bisa dilakukan. Tapi ada yang tadi agak
mengapa Ibu pertanyakan di bawah umur ini usia berapa? Karena kalian melakukan beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah melihat norma-norma bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu menganalisis kesalahan berbahasa. Apakah pada anak usia di bawah umur, ada anak di bawah umur ini sudah bisa melakukan itu, ya. Lalu apa yang kalian sajikan baik di dalam makalah maupun penyajian lisan yang baru saja selesai kalian sampaikan itu lebih terlalu banyak pada ilustrasi-ilustrasi, deskripsi-deskripsi yang tidak menunjukkan konkretnya YouTube yang mana sih yang memberi pengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia anak di bawah umur. Yang mana kosakata-kosakata yang mana yang akan memberi dampak negatif untuk anak-anak yang menikmati YouTube. Atau kalian seharusnya beri contoh beberapa YouTube misalnya yang bisa dijadikan sebagai tontonan anak-anak usia dini. Karena bahasanya baik, tidak ada unsur ketidaksantunan berbahasa di sana misalnya. Lalu kalian juga harus melihat YouTube atau konten-konten YouTube yang akan membahayakan anak-anak di bawah umur jika ditonton atau dinikmati. Jadi kan itu akan memberi masukan kepada para orang tua untuk lebih berhati-hati memberi tontonan YouTube kepada anak-anak mereka yang berada di bawah umur. Nah itu tidak ada ya. Jadi semua masih sifatnya hayal menurut Ibu. Misalnya YouTube ini baik karena kosakata yang dipakai santun dan cocok untuk dinikmati oleh anak di bawah umur. YouTube ini atau konten-konten ini tidak baik dan tidak layak dinikmati oleh anak karena kosakata-kosakata yang ada di dalamnya, bahasa-bahasa yang digunakan itu tidak layak diterima oleh anak-anak di bawah umur yang sifatnya masih belum bisa menyaring apakah yang dia dengar, yang dia lihat itu baik atau tidak baik. Kan kalau anak-anak di bawah umur sifatnya masih menirukan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat tanpa mempertimbangkan apakah itu layak atau tidak layak. Harusnya itu kalian munculkan pada makalah. Misalnya pada YouTube ini, kosakata yang sering banyak muncul pada YouTube yang berkembang saat ini, yang harusnya tidak menjadi konsumsi anak-anak di bawah umur, antara lainnya misalnya apa? Sebutkan. Itu tidak Ibu temukan pada makalah maupun pada tayangan ini. Pada harapan Ibu, ketika kalian bicara tentang pengaruh YouTube itu kan tontonan, harusnya kalian sajikan di sini tontonannya. Kalian ambil beberapa sampel sebagai contoh. Ini YouTube yang baik, yang layak ditonton oleh anak di bawah umur, karena bahasanya baik, tidak akan berpengaruh terhadap bahasa anak, bahasa Indonesia anak di bawah umur misalnya. Nah ini contoh-contoh YouTube yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur karena kosakata yang digunakan sangat tidak santun misalnya itu. Nah itu tidak Ibu jumpai pada paparan kalian kali ini. Makalah pun sama. Jadi sifatnya hanya pemaparan tanpa ada contoh realnya. Kadang latar belakang kalian mengangkat YouTube itu sebagai bahan kajian, karena kan kalian melihat bahwa YouTube atau konten-konten yang ada pada YouTube itu memberi atau banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik dan tidak layak dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Makanya kalian perlu mengangkat masalah ini sebagai bahan kajian. Mana kajiannya? Mana hasil kajiannya? Jadi tidak cukup uraian, tapi apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati terhadap YouTube itu yang harus kalian tuangkan pada pembahasan. Ibu yakin kalian juga penikmat YouTube ya, kalian juga pasti paham
Yang mana karena di YouTube kan tidak ada seperti di televisi ya. BO bimbingan orang tua, terus dewasa untuk dewasa dan seterusnya kode-kode itu ya. Itu kan tidak ada pada YouTube yang pilah-pilahan itu, tapi pada televisi kan sebagian juga ada ini perlu bimbingan orang tua, tontonan dewasa dan seterusnya. Itu yang harusnya menjadi kajian kalian. Mengapa YouTube tidak mengotak-ngotakan tontonan itu pada ini tontonan anak-anak, ini tontonan remaja, ini tontonan orang dewasa. Ini kan namanya dunia maya, dunia media sosial, semua bebas mengakses, menonton tanpa ada penyaring ya. Kembali kepada orang tua yang harus benar-benar cermat memberikan tontonan kepada anak-anak terkait YouTube ini. Apalagi sekarang anak-anak pun yang sudah pada usia sekolah itu kan pembelajarannya juga dengan daring atau online kan juga mereka bisa buka link kemana-mana, itu yang harus menjadi. Nah itu yang tidak Ibu temukan pada makalah kalian maupun sajian yang kalian tampilkan pada presentasi ini. Ibu sudah membayangkan beberapa YouTube yang kalian bisa tayangkan sebagai sampel ini tuh YouTube yang misalnya tidak layak ditonton karena secara bahasa mungkin terlalu vulgar, terlalu tidak santun karena pilihan katanya tidak pantas dan seterusnya. Itu harusnya ada contoh-contoh itu. Jadi tidak hanya sekedar bahwa pengaruh YouTube terhadap bahasa anak di bawah umur. Apa pengaruhnya? Yang mana yang membawa pengaruh? Apakah kosakata yang digunakan anak di bawah umur sekarang itu pengaruhnya terbesarnya adalah dari tontonan YouTube? Nah, itu kan kajian namanya. Itu tidak muncul pada pembahasan ya. Sifatnya masih uraian. Padahal kalian mengkaji, melihat apalagi YouTube itu sumbernya banyak, bisa kalian buka, bisa kalian lihat secara daring, online. Penelitian tidak harus datang ke tempatnya, tapi bisa langsung kalian buka konten-konten yang ada pada YouTube itu sudah cukup. Jadi tidak harus melakukan penelitian terjun ke lapangan, melihat apa yang terjadi dan seterusnya. Kecuali kalian mengamati sebuah perusahaan, kalian harus berada pada perusahaan. Itu kan berbeda dengan kalian mengamati media sosial yang memang juga kalian gunakan, kalian lihat, kalian nikmati. Apa yang terjadi di sana, bagaimana bahasanya ketika YouTube ini ditontonkan atau dinikmati oleh anak-anak di bawah umur, dampaknya seperti apa, bahasa yang dipakai, yang muncul akan bagaimana, apa pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia anak-anak di bawah umur itu, dan seterusnya. Itu ya, untuk kelompok 2. Lalu terkait penulisan makalah, terutama struktur, masih banyak kesalahan di sini. Penulisan simbol, angka, dan huruf yang dipakai. Ada 3.1 di 3.3, lalu di bawahnya A, B, C, dan seterusnya. Itu kalau sudah 3.1 yang kalian pakai menguraikan pernyataan atau sub pokok bahasan berikutnya 3.1, 3.3.1, 3.3.2, bukan A. A itu kan unit atasan. Jadi kalau mau A, misalnya bab 1 latar belakang A, kalian tidak pakai 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya, karena A itu tidak bisa posisinya di bawah 3.1, 3.2, 3.3, lalu kalian pakai A, B, C dan seterusnya, itu tidak bisa karena dia bukan bawahan. Kalau kalian menggunakan simbol-simbol dengan simbol ini 3.1, 3.2, 3.3, kalau ada lagi uraian dari 3.3, maka 3.3.1, 3.3.2 itu yang dipakai, jadi bukan A, B, C dan seterusnya. Lalu pada 3.4 lalu
uraian-uraian di bawahnya kalian menggunakan 1, 2, 3, 4. Kan tidak konsisten simbol yang dipakai. Lalu 3, 3, 5 ya. Yang agak fatal pada bab 4 adalah bab 4 itu kan penutup. Simpulan harusnya 4.1 simpulan, 4.2 saran-saran. Kenapa jadi bab 4 lalu 2.4, 2.5? Ini mengetiknya gimana? Ngantuk atau gimana? Baru dikerjakan kemarin malam karena Ibu meminta di Selasa Ibu sudah menerima makalahnya. SKS jadinya sistem kebut semalam. Ini terkait struktur ya. Lalu pada latar belakang, ini ejaannya ya. Pada latar belakang ada sehingga, lalu kalimat, lalu ada karena. Dalam satu kalimat itu ada sehingga, ada karena. Pada fungsinya sama-sama nyatakan sebab akibat, digunakan kedua-duanya. Sehingga karena. Lalu latar belakang juga koma karena. Tidak ada koma lalu karena. Bahasa Indonesia tadi sama juga yang ada tampil pada PowerPoint kalian. Bahasa Indonesia itu I-nya dengan huruf kecil. Itu berulang-ulang sama di makalah juga bahasa Indonesia I-nya dengan huruf kecil. Di beberapa bagian itu banyak Ibu temukan. Sampai kepada bagian penutup itu bahasa Indonesia masih I-nya dengan huruf kecil. Berarti ini yang mengerjakan satu orang. Dan tidak diperiksa dengan secara bersama. Seharusnya ketika ini adalah pekerjaan kelompok dan dengan 4 orang, itu kesalahan-kesalahan ejaan yang sama, itu sangat kecil peluangnya untuk melakukan kesalahan. Pada pembahasan rumusan masalah kan sudah Ibu juga sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu cukup I-nya saja yang kapital, B-nya kecil, kecuali kalau bahasa Indonesianya ditulis di awal kalimat, maka B-nya kapital, I-nya kapital. Lalu posisi lain kecil. Ini B-nya kecil, I-nya kecil. Ya. Lalu terkait penulisan tergantung, itu bukan tergantung, tapi bergantung kepada. Karena tergantung itu seperti kita menaruh baju di paku, nah itu tergantung. Baju saya tergantung di sana, itu tergantung. Tapi kalau menyatakan pada kalimat-kalimat pernyataan pada makalah atau tulisan yang tidak bermakna bahwa itu tergantung pada gantungan atau cantelan ya. Itu namanya bergantung kepada. Saya akan melaksanakan segala tugas ini bergantung kepada, jadi bukan tergantung kepada. Ya, nanti dengan kalimat tergantung ya, yang digunakan adalah bergantung kepada. Jadi untuk kelompok 2 atau kelompok 7 yang tampil kedua untuk presentasi ini, tolong perbaiki struktur, karena struktur ini Ibu masih diberi nilai 2, perbaiki isi, sama tadi seperti kelompok yang pertama, bubuhi atau tambahkan dengan bukti-bukti konkret terkait YouTube, atau kata-kata yang kalian temukan pada YouTube yang tidak layak dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Lalu ejaannya 2, jadi makalah nilainya secara keseluruhan 3+4, 7. Pada penyajian lisan, penguasaan materi Ibu beri 3, media 3, tidak jadi 0 ya, cuma berbicara 3. Jadi 9 tambah 7. Apa itu? 16 ya. Jadi nilai kalian sementara untuk kelompok 7 ini yang menyajikan makalahnya di kesempatan kedua yaitu 53. Sama seperti kelompok 1 tadi, perbaikannya Ibu tunggu 1 minggu sebelum hari Rabu ya, Ibu sudah terima, sama seperti pengumpulan teman-teman yang akan presentasi di minggu berikutnya. Di Selasa, minggu depan, perbaikannya sudah Ibu terima, baik kelompok 1 maupun
baik kelompok 13 maupun kelompok 7 yang sudah melakukan presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Kelompok 4, kelompok 7. April, Natasha, Kelvin, Cindy. Tolong makalahnya dikerjakan bersama-sama ya. Tidak mengandalkan 1-2 orang saja. Karena Ibu yakin bahwa makalah yang kalian buat, yang sudah kalian serahkan dan sudah Ibu periksa itu tidak dikerjakan secara bersamaan. Nah, dipengertikan di akhir itu jelas-jelas bab 4 kenapa jadi 2.4 sama 2.5, harus 4.1 dan 4.2. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa berjalannya proses pembuatan makalah sampai pada presentasi itu akan terbaca apakah makalah itu dibuat dengan sesungguhnya, artinya dengan jauh-jauh hari tidak SKS dan didiskusikan secara bersama-sama, ataukah hanya menjadi beban 1 atau 2 orang dalam kelompoknya, itu akan ketahuan. Lihat pada hasilnya ya. Baik, itu saja dari kelompok 1, kelompok 13. Yang pertama presentasi tadi nilainya 70, lalu yang kedua ini kelompok presentasi kedua nilainya 53. Mudah-mudahan ada perbaikan pada makalahnya sehingga nilai awal ini bisa berubah menjadi lebih baik. Juga Ibu mengingatkan untuk kelompok-kelompok yang lain, tolong dikerjakan makalahnya dengan kesungguhan hati, dengan kerjasama yang baik dalam timnya. Jadi menghasilkan sesuatu yang baik pula dan akhirnya akan menerima hasil yang baik pula. Ya, jadi jangan sampai makalah yang kalian buat itu hanya dibebankan kepada 1-2 orang saja. Karena nanti akan bermasalah atau akan terkendala pada kalian sendiri, karena pada ujian akhir nanti kalian akan kembali membuat makalah perorangan. Ujiannya kalian buat makalah, ya. Kalau kalian tidak memperhatikan apa-apa yang menjadi penilaian, ada segi apa saja yang memunculkan banyak kesalahan, nah itu akan kalian hadapi kendalanya nanti pada saat ujian akhir. Tapi kalau kalian sudah biasa buat, memang ikut terlibat di dalamnya, tahu benar apa yang harus dibuat, bagaimana membuat latar belakang, bagaimana merumuskan masalah sampai kepada pembahasan, itu nanti tidak akan jadi masalah pada ujian akhir nanti. Baik, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan mungkin? Untuk minggu depan berarti kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok 2. Depan kelompok 2 ya, akan menjadi penampil keempat. Vidya Amanda, benar? Anida, Leoni, Nisa Sandra, Enrico. Iya, Bu. Koreksi kalau salah, ya. Berarti kalian keempat. Yang ketiga siapa ya? Kelompok 12, Bu. Saya.
Kelompok 12? Saya, Bu. Oh, kelompok ke-12 di penampil ketiga ya? Iya, Bu. Oh iya, Bu tulis di penampil 10, salah. Kevinku, Desi, Onglia, Michelle, Cynthia, Yolanda. Baik, untuk kelompok 3, kelompok 12 ini, salah satu temannya, Desi kan sudah menyampaikan bahwa minggu depan tidak bisa melakukan presentasi karena harus mengikuti lomba atas nama kampus ya. Apakah sudah ada keputusan atau sudah ada yang menggantikan? Setelah dicek lagi, itu ternyata lombanya itu selesainya pas-pasan sama ini, Bu. Pas-pasan sama mulai kelas. Jadi paling saya minta tukar urutan aja sih, Bu. Jadi saya kelompok keempat yang maju itu, Bu. Oh iya, baik. Kalau memang kendalanya itu, jadi bisa bertukar kelompok keempat terlebih dahulu yang tampil, baru nanti setelahnya kelompok kalian ya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ibu kira seharian kalian mau lomba tidak bisa. Berarti sudah tidak ada masalah ya? Iya, Bu. Udah aman, Bu. Udah pas jadwalnya. Makasih, Bu. Ya, sudah ada keputusan. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Tidak ada, baik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini, presentasi yang disajikan teman-teman hari ini memberi pembelajaran untuk kelompok yang lain untuk menyajikan makalahnya jadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Baik, sekian pertemuan kita hari ini secara daring. Mudah-mudahan kita bisa kembali melakukan perkuliahan di minggu depan. Maaf atas segala salah kata. Ibu akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.